Mulai lari dari kapan? 2011-2012, Cing. Gini, saya emang suka olahraga. Dulu saya main bola, main basket. Tapi dua olahraga itu butuh temen, butuh lapangan, Cing. Oke. Saya pilih lari karena ketika saya pengen olahraga, saya nggak butuh temen bisa. Saya nggak butuh lapangan bisa. Saya lari depan rumah bisa. Lari itu kan bukan masalah cepetnya, Cing. Oke. Masalah capeknya. Capeknya ya? Enggak, masalah ini, Cing. Kalau lari jarak jauh, Ah. itu yang kita kejar adalah endurance-nya. Oke. Kekuatan kita bertahan seberapa lama. Gitu. Kalau cepetnya, itu larinya sprinter. Jarak-jarak pendek. Ya. Nah, itu ngejar cepet tuh. Tung, tung. Gitu. Iya, iya, Tapi iya. kalau lari di atas 5 kilo, 10 kilo, 21, full maraton, nah itu yang dicari endurance. Nah, endurance dibangun kebiasaannya dari lari pelan, tapi lama. Udah nih. Oke, sekarang kita wawancara sama Ibnu Jamil. Pakai O nggak sih sebenarnya? Pakai O itu karena waktu saya bikin username buat email, Ah. Ibnu Jamil doang udah banyak yang pakai, Cing. Oh. Berhubung saya dulu suka sama Jamiroquai, saya Oke. tambahin O. Penyanyi itu, yang penyanyi. Iya dong, Iya. biasa pebulu tangkis. Siapa tahu ada aja merequire pelari, lo kan suka lari. Iya bener. Iya, iya, iya. Oh, jadi itu. Hanya karena username udah nggak ada. Iya. Jadi Ibnu Jamil lo. Tapi orang akhirnya mengenalnya sebagai Ibnu Jamil lo. Lo biasa dipanggil Ibnu apa Jamil apa Milo? Gini, orang luar rumah banyak yang manggil Ibnu. Oke, Tapi orang rumah dan teman-teman kecil banyak yang manggil Jamil. oke. Ibnu Jamil kan secara arti Iya. berarti anaknya Jamil. Iya, Jamil kan artinya bagus. Jamal, bagus. Bagus, ganteng. Oh, anak ganteng gitu maksudnya. Iya, maksudnya mungkin dulu maksud orang tua gitu, Cing. Oh, gue Pengen pikir anaknya nama bokap lo Jamil. Enggak. Enggak. Orang Betawi dulu nggak ada nama marga, Cing. Nggak ada nama belakang gitu. Emang lu Betawi? Betawi. Betawi mana? Saya Cipete dan Blok A. Oke. Tapi lahir dan besar di Petukangan. Oke, kental dong berarti. Oh, kental banget. Saya nggak punya kampung kalau lebaran. Iya. Ngendep aja di rumah. Cepetnya dekat Angga Jinawi segala macam gitu enggak? Nggak Blok A. Oh, Cipulir, sorry. Cipulir dan dia Blok A. salah. Salah lagi gua. Kenapa Iya. Cipete? Tadi sebelum mulai ya, ini gue tanya, rumah lu emang di mana? Pancoran. Pancoran bukan deng dah. Bisa salah Ben Hill gue, tapi karena tadi jalan tol nggak keluar di Pancoran, gue jadi ingetnya di Pancoran gitu. Iya, bener-bener. Ini gara-gara dia nih. Tadi. Harusnya keluar Pancoran dia nggak keluar. Pancoran. Dia keluarnya malah lingkar luar, Cing. Lah muter. Lewat belakang, iya. Nah, Oh, karena kalau Maps kayaknya gue curiga dia kerja sama Matol dah. iya bener sih ya. Untuk Iya. dia kayak ada take advantage. gitu. Iya, jadi lo kata orang tua lu arahin lewat tol aja dah. Bisa gitu. jadi. Iya, ya dapat komisi. Jadi Cipulir, Cipulir, bukan Cipete. bukan. Oke, Cipulir dan sekarang Blok gue A. tanya, kenapa terucap Cipete? Apa penyebabnya? Banyak juga saudara di situ. Cipete Oh, karena banyak. ada. Iya. Nyebarnya situ tuh Cipete, Jalan Antena. Radio dalam dong, Iya, radio dalam ada. jalan antena. Iya. Ada saudara saya banyak situ. Oh, sih itu Betawi ya. Betawi. Kenapa dia namanya jalan antena? Wah, mana saya tahu. Karena dulu RRI pertama kali bikin pemancar di situ. Oh gitu. Dan di situ katanya titik paling tinggi Jakarta. Jakarta. Jadi dia bikin pemancar di situ. Oh, sejarah baru nih. Iya, gue juga baru baca kenapa namanya radio dalam. Oh, iya. Jalan bener. antena. Radio dalam antena. Nah, yang gue bingung, di situ ada radio dalam motor. Radio dalam motor. Ada radio dalam motor. Pas saya gue lihat, nggak ada. Dalam motor nggak ada radionya. Ya Allah, saya mikir kemana ini? Oh, Betawi asli. Betawi asli. Oh, gede juga udah di sini, nggak pernah merantau ke tempat lain. Nggak pernah, Cik. Nggak pernah. Mau kemana lagi? Ya siapa tahu kuliah di mana, sekolah di Enggak. mana. Saya SD Petukangan, SMP juga daerah Pesanggerahan, SMA daerah Kodam Bintaro. Oke.
Kampus, Meruya, Mercu Buana. Udah. Betawi semua lagi itu. Betawi semua udah, masih Jakarta dan sekitarnya, Cing. Kayak azan maghrib ya. Iya. Saatnya kita mendengarkan azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. padahal untuk sholat maghrib harusnya. Iya, ya. iya. Kenapa itu untuk Untuk orang yang mau sholat ya. Nah, untuk iya benar. Ya, jadi gede di Jakarta, lahir di Jakarta, gede di Jakarta, pergaulan juga semua di Jakarta. Oh, jadi anak Betawi asli dah. Betawi asli dah. Begitu dah. Ya, alhamdulillah ada anak Betawi juga nyampe sini. Kalau Cing, Betawi mana, Cing? Betawi. Pisangan, Oh, Pisangan, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Tahu nggak lo? Tahu. Areanya tahu, menuju ke arah Rawamangun kan? Betul. Nih di Jatinegara, nih Betul. Pisangan, nih Romangun. Iya. Ini yang paling nggak ngetop nih. Pisangan ya? Pisangan. Iya. Di dekat rumah saya juga ada Pisangan, Cing. Ciputat. Bukan, Pisangan yang arah Pesanggerahan, Petukangan selatannya. Oh, ada juga. Ada namanya Pisangan dulu, tapi nggak begitu terkenal juga. Mohon maaf. Pisangan Ciputat terkenal tuh. Iya, lebih gede itu Pisangan Ciputat Ciputat sama Pisangannya Jakarta Encing. Timur. Iya. Iya. Oke lah, yang lain sih boleh hilang, tapi lo jangan. Waduh. Anjay. Nih, lagi syuting udah kelar. Udah kelar, Cing. Alhamdulillah. Film yang lain boleh hilang, asal Kau kamu jangan. Yes. Itu film, kok sekarang panjang-panjang sih judulnya? Dulu kan padahal film-film zaman dulu kayaknya takut ya menghindari 3 atau 5 suku kata. Iya. Jadi, Kalau sekarang tuh kayaknya malah justru yang panjang-panjang itu yang dicari. oh. Kalau nih, Nah, kalau lo boleh dikasih kebebasan untuk meringkas judul ini. judul ini jadi satu judul baru, apaan? Supaya jadi kegambar juga. Oke, kita cari kata yang bisa mewakili dari banyaknya suku kata ini. Yang lain boleh hilang asal kau jangan. Disesuaikan sama isi filmnya ya. MU, Cing. Waduh, yang lain boleh kalah asal MU jangan. Iya, ya tapi itu kan nggak mungkin. Pasti. Pasti kalah ya. Iya, iya. Kangen pokoknya, sesuatu yang bikin apa ya, kita kangen, kita sayang, dan kita biasanya kalau udah sayang dan bisa bikin kangen tuh nggak mau kehilangan. Jadi ini tema percintaan. Cinta dan rasa sayang di antara anggota keluarga. Oh, bukan Gitu. bukan pasangan cewek cowok bukan nih? Bukan, ini lebih kepada satu unit keluarga, Cing. Yang gimana caranya mereka sebenarnya support system satu sama lain, tapi untuk memproses itu semua menjadi tim, kan butuh yang namanya adaptasi, Yeah, namanya yeah, proses, Iya. nyeting tuh perasaannya gimana, gitu. Ketika ada yang punya masalah, ketika ada yang sakit, nah itu responnya seperti apa? Ada yang mungkin menerima, ada yang mencerna dulu, ada juga yang menolak. Nah, proses-proses itu kan biasa kita hadapin di dalam Keluarga. rumah tangga, keluarga. Iya. Gitu. Dan keluarga itu kan unit terkecil dari sebuah negara, Cing. Jadi Betul. penting sebenarnya. Penting. Base-nya keluarga itu. Fondasi terkuat sebuah negara ya keluarganya. Keluarga. Iya, iya. Jadi ini tentang politik nih. Enggak dong, enggak belok ke sana. Hah? Jangan belokin ke sana, Cing. Iya. Iya. Politik di rumah tangga. Betul. Kita nggak bisa Iya. menghindar dari Kita nggak bisa politik ya. menghindar. Iya. Di dalam rumah tangga kan juga ada yang namanya keuangan, Iya. ada namanya ekonomi, Betul. sosial budaya, iya kan? Bohong. Ada, ya. kesehatan, Iya. ada, Iya. pendidikan ada. Gimana cara mempengaruhi anggota keluarga lain supaya ikut maunya kita? Betul, membahas masalah hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Semuanya tuh ada. Nggak cuma negara yang punya, keluarga juga punya. Di film ini Di film ini. ada konflik masalah itu. Ada. MBG. Nggak ada. Nggak ada. Makannya ada, Cing. Makannya ada. Makannya ada. Nah, Iya. Bergizi dan gratisnya enggak kayaknya. Enggak. Soalnya Makan- bapaknya beli. Bapaknya beli. Bapaknya beli. Yang pasti nggak gratis. Nggak gratis. Ya. Bapaknya. Oh, ini keluarga utuh nih. Ada bapak, Keluarga ada utuh. anak, Ada ada anak. ibu. Anak 3. Anak 3. Anak pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga laki-laki. Oke.
Anak pertama perempuan sedang ingin menyelesaikan kuliahnya dan menuju karir. Oke. Jadi lagi ngejar mimpinya. Sedangkan anak kedua masih sekolah menuju kuliah. Oke. Yang ingin mengejar cita-citanya mendapatkan beasiswa. Oke. Anak kecil masih SD, punya hobi main skateboard, tapi dia punya penyakit gangguan pernafasan. ISPA, infeksi saluran pernafasan, bukan? Asma. Lebih ke apa ya penyakitnya? Saya juga lupa detail itu, Cing. Oh, jadi ini tentang dunia iya. medis juga. Dunia medis ada. Politik ada di Politik sini, ada. dunia medis ada. Dan lo jadi anak ketiga? Enggak dong. Lo jadi? Seskap. Waduh. Enggak. Saya jadi suami dan ayah. Oke. Sebagai anchor atau jangkar di dalam rumah tangga. Tapi ketika kita jadi pemimpin kan tidak serta-merta kita harus memimpin terus yang ada di situ. Malah itu bisa kita gantikan tugasnya kepada wakil kita, yaitu istri. Oke. Untuk urusan anak-anak, kesehatan itu istri, karena dia sebagai pengingat kita di keluarga. Oke. Kalau saya kan di sini pekerjaannya itu sebagai editor, Cing. Kalau orang editor, kalau masuk Nggak ada ruang gaji kerja, ya dong sekarang nol. Kalau editor. Masa? Nggak- Iya dinolin ya? Iya. Gimana sih nih editor nih? Iya, dinolin harusnya nih. Iya. Padahal Jadi nggak punya penghasilan nih. Aduh, ada, Cing. Oh, ada. Oke. Ada, tetap ada. Tapi ditangkep. Ada penghasilan Aduh, tapi bahaya ditangkep. banget ya. Wah, ini masuk juga nih ke dunia politik emang bener Masuk. nih. Iya, Update banget ini, Cing, film. Update. Iya, Update. iya. Jadi pekerja sebagai editor. Editor film. Film, betul. Oh, oke. Editor film ketika dia masuk ruang kerja dia udah nggak tahu tapi cuma arus atasnya aja untuk permasalahan anggota keluarga lainnya. Oke. Ini biasa soalnya ibu yang udah take over semua. Oke. Masalah sekolah, pakaian, makanan, sarapan, semuanya ibu. Nah, cerita ini akan titik beratnya kepada ketika sang pengingat itu ternyata punya gangguan terhadap ingatannya. Yaitu punya Sang pengingat punya gangguan terhadap ingatannya. Kosakata yang bagus nggak? Bagus tuh. Bagus ya. Membuat orang berpikir nih, sang pengingat yang punya masalah dengan ingatannya. Iya. Gitu. Sakit berarti. Sakit. Oke. Alzheimer. Alzheimer itu yang gini-gini ya. Itu sih. Bukan. Yang Itu termometer, Cing. bukan yang suka goyang-goyang nggak sih? Itu Penyakitnya Muhammad Ali bukan sih? iya, bukan. Kalau Muhammad Ali itu namanya bukan Al Jazeera. TV. Dia Al Jazeera Bukan dia. tremor, ada kalau Masa dia Al Jazeera? Ini. Kepantesan lo nggak keluar pancoran. Iya bener kan? Miskom mulu, Cing. Iya. Demen banget muter-muter. Saya curiga dia agennya Google Maps. Iya, lo ya. Parkinson. Oh, ya. yang ini Parkinson. Parkinson. Alzheimer ini yang suka hilang ingatannya. Iya, Untuk satu periode hilang gitu. Betul. Oke. Satu periode. Maksudnya ada di satu periode iya. memori dia yang hilang. Misalnya dia nggak inget waktu lo SMA, lo kayak gimana ya? Tapi gitu. 2 periode mah masih inget, Cing. Pasti. kalau yang masih gitu. nempel itu di Masih kepala. nempel sampai sekarang. Sekarang. Iya. Jadi dia sakit nih sang pengingat. Sakit. Ketika gangguan itu datang, kita semua nih yang ada di dalam kapal itu jadi agak goyang dong, Cing. Iya. Biasanya semuanya ada yang ngurusin, ada yang take over. Nah, ini bapaknya juga biasanya ngedit aman-aman aja di kerjaannya, keganggu, mulai berubah. Jadi ritme di rumah itu jadi udah tidak seindah yang dulu kala. Karena kan manusia salah satu yang paling berharganya itu selain perbuatannya ya ingatannya, Cing. Iya. Iya kan? Iya sih. Gitu. Kayaknya kita sebagai sebagai orang, kalau orang terdekat kita nggak ingat kita kesel ya, Cing. Pasti. Iya. Apalagi ini ternyata gangguan ingatannya itu permanen dan makin lama tuh makin kuat untuk menghilangnya. Jadi Banyak kayak hilangnya. ada penghapus di kepalanya gitu loh, Cing. Untuk menghapus ingatan-ingatan itu. Oh, jadi dari awal gejala, terus lama-lama bener-bener hilang gitu. Sedih dong nih filmnya.
Saya nggak mau bilang ini film sedih ya, tapi film yang banyak rasa lah. Oke. Saya mau bilangnya gitu. Bagus lagi nggak? Bagus. Iya, banyak rasanya gitu karena Kayak rumah makan ya, Cing? iya. Jadi memang sebagai sebuah film politik oke, ada. Ada. Barusan banyak rasa sebagai film kuliner, Iya, bener. sebagai film kreatif karena editor. Editor, bener. Film pendidikan nyari beasiswa, Nyari beasiswa, bener. Bener lagi. Film kesehatan. film kesehatan, Bicara tentang Alzheimer. Alzheimer. Masuk. Lengkap ini film ini masuk semua ini. Harus nonton sih. Harus nonton ya. Cing harus nonton ya, Cing ya? Iyalah ini gila kali kan nonton dia. Iya. Yang lain boleh nggak ditonton asal jangan yang ini. Ah, itu cakep, Cing. Saya Ya suka kan? banget tuh. Yang Nggak mau lain- tanya tanggal tayang nih, Cing. Oh, iya. Mei gue tahu. Bener. Iya kan? 13. Ini jago banget. Ih. Nah, tahunnya nih yang gue curiga nih. Tahun 2028 lah. Setahun lagi pemilu dong. Iya. 2026. Nah, itu dia. Ya, yang Bener. lain boleh lo nggak tonton asal jangan ini. Iya. Iya. Berarti nih nanti ada masa-masa si bapak Iya. tidak sanggup menghadapi kondisi gini, jadi marah kah? Atau jadi Nah, itu, Cing. Dinamika-dinamika kita nih. Cing laki-laki, saya juga laki-laki. Iya kan? Kita udah punya keluarga. Pasti setiap orang punya caranya masing-masing Betul. kan untuk ngatasin masalah dan punya karakternya juga. Dan Oke. disitulah karakternya bisa keluar untuk nih goyah nggak nih bapak ini, terus emosinya akan seperti apa. Nah, saya di situ sepertinya ingin mencoba tenang dulu, Cing. Nggak mau gegabah, nggak mau emosional untuk menghadapi masalah ini karena anak-anaknya nih masih dalam masa pertumbuhan yang kuliah, SMA sama SD. SD? Iya. Wah tertekan dong. Jadi harus pelan-pelan ngomongnya. harus terlihat kuat di depan anak-anak. Itu. Laki-laki nggak boleh bersedih. Hanya sarung bantal yang tahu berapa banyak air mata yang lo cucurkan setiap malamnya. Itulah Film. teman terdekat seorang laki-laki. Itu dia. Film tentang penginapan ini. Ada sarung bantal. Ada sarung bantalnya. Iya. Iya. Tapi kebayang sih, gue sebagai seorang bapak ya, sebagai seorang suami, Iya. menghadapi istri yang kayak begitu pasti berkecamuk ya. Betul, Cing. Apalagi kan kita laki-laki ya, kita tuh pengen ngungkapin rasa sayang atau rasa perhatian sama anak tuh kita nggak sekaya kata-kata dari perempuan. Benar. Perempuan tuh bisa tuh, mama sayang, ibu sayang sama kamu gitu. Kalau kita kan beda ya. Ya, Kayaknya lebih kepada tindakan si laki-laki. ya. Kayak nanya cuma, di mana? Udah makan belum? Nah itu sama aja. Kalau ibu, sayang di mana? Kamu udah makan belum? Mama kangen sama kamu. Nah kalau laki-laki tuh biasanya saya sering ngelakuinnya kayak gitu ke anak-anak. Di mana? Lagi ngapain? Udah makan? Ah, udah cukup. Tapi itu adalah wujud dari rasa care. Anak melakukan punya prestasi kecil pun kita sebagai orang tua bangga ya. Ngerasa kita adalah juara dunia, Cing, saat itu, Cing. Iya nggak? Iya betul. Betul kan? Iya, gue lihat di Instagram lo, anak lo masuk Akmil. Iya betul, Cing. Alhamdulillah. Ya Allah, Pak. Bangga banget, Cing. Kayaknya kita yang lebih bangga ya. Iya, benar. Benar banget, Cing. Ntar lagi jenderal ya anak gue gitu. Amin. Masya Allah. Pak Ibnu anaknya jenderal. Ntar lagi ngobrol-ngobrol nih di tahun berapa gitu. Lagi ngomongin, Pak Ibnu mana? Itu loh yang anaknya jenderal. Dulu dia pemain film lagi. Film yang mana? Itu loh yang tentang penyakit Alzheimer. Oh, yang lain boleh hilang yang asal kamu jangan. Aduh. Pas lagi lebaran itu. Bener banget, Diomongin. Cing. Amin, amin Iya, ya iya, Allah. iya. Amin. Kalau gue lihat dari pendukungnya ada Lulu Tobing, Yasmin, Yes. ada Sofia Shiren, terus ada Jordan Omar. Ini satu keluarga nih. Satu keluarga. Yasmin anak pertama, Anak pertama, Sofia anak kedua, Sofian si Jordan anak terakhir. terakhir. Lulu Tobing lagi sering main film lagi ya? Iya, balik lagi, Cing, dia, Cing. Iya, gue kemarin nonton yang ada film dia terakhir. Yang Lebaran, Iya, dia yang emang sama Ardit. dia emang jago ya main Jago. filmnya ya.
Cing kan bilang gini sama saya. Kita kemarin pas press con. Ini kalau pas udah adegan-adegan mau sedih, ya saya butuh konsentrasi, butuh apa gitu. Itu adalah tantangan gitu katanya. Dalam hati saya langsung bilang aja, saya bilang, bohong. Lulu Tobing tuh kadang nggak butuh waktu kayak gitu. Dia langsung pas begitu set, kamera roll action, udah. Hebat emang. Jam terbang nggak bohong. Nggak bohong. Flying watch. Akhirnya, flying watch ya. Lah, telat loh. Emang Telat Pentium loh. 3 ini, Cing, baru. Iya, pantesan pancoran kelewat loh. Masa penyakit Al Jazeera? Iya. Emang jago mainnya ya. Jago dia, jago. Dan kalau kita main sama orang jago, kita bawah. ke bawah. Itu kan rasa nggak bohong, Cing. Nah, film tentang rasa nih. Iya, balik lagi kan. Iya. Maksudnya kalau lagi ada adegan sedih terus kita susah banget nangis, dia udah nangis duluan, kita jadi ikut nangis. Ke bawah. Betul. Itu kan lingkungan yang mempengaruhi kita juga. Terus lawan main memberikan totalitasnya. Udah gitu dituntun dengan cerita, udah rasa itu pasti akan lahir secara naturalnya, pasti kita akan ke bawah. Gitu. Jadi memang Lulu Tobing membawa suasana itulah. Jago memang itu. Jago lagi, gue kebayang dia lagi lupa ya gimana. Jadi abis jualan mie ayam, dia lanjut ke sini jadi ibu guru. Iya. Mie ayam kan pedagang Dia mie jualan mie ayam. Mie ayam. Dia meluk anaknya aja gue nangis. Iya benar. Kok bisa ya waktu itu? Nggak pakai ngomong, nggak pakai apa. Itu enaknya jadi seorang aktor, Cing. Anjay. Iya. Ini kenapa nggak lebaran? Oh, enggak. Tayangnya. Udah keburu sama yang ini, sama Lulu Tobing yang satunya. Oh iya. Gantian kata Lulu, sabar ada nomor antrian. Iya benar. Gitu. Kayaknya nama Lulu akhirnya bakal jadi jaminan nih. Lo lihat aja kemarin dia main kayak gimana. Benar. Amin. Mudah-mudahan. Iya. Kira-kira kalau Cing punya prediksi nih, film bakalan seperti apa, Cing? Film yang lain boleh hilang asal kau jangan. Ini film boleh nggak ditonton sama anak kecil? Sangat boleh. Gue pasti bawa anak gue nonton. Yang kemarin film Lulu yang kemarin, gue ajak anak gue juga. Wah, mantap. Karena kadang-kadang kita bisa menggunakan film untuk menyampaikan apa yang kita sebagai bapak nggak bisa sampaikan. Nih lo lihat nih sebenarnya bapak kayak begini. Bener ya? Ada? Di sini ada? Ada banget. Gua suruh nonton berkali-kali nih. Biar dia tahu bapak tuh kayak gimana sebenarnya. Bener. Kan kadang film itu bisa menjadi media pendoktrinisasian, Cing. Iya. Baik secara halus maupun kasar ya. Contoh paling kalau saya nih menurut keyakinan saya. Iya. Film-film Amerika itu, dia selalu mendoktrin filmnya orang Amerika pahlawan. Iya. Amerika hebat. Iya. Iya kan? Superhero pasti selalu Amerika. Iya. Kayak Perang Dunia Kedua ya kalau nggak salah ya. Iya. Yang Amerika Vietnam. Iya. Rambo menang. Padahal aslinya kalah tuh. Sih kalah. Ya kan? Bokis emang Amerika. Bokis. Udah lama banget gue nggak dengar kata bokis. Padahal sebenarnya dia kalah di Kalah Vietnam. kan? Iya. Nggak apa-apa menurut saya sih. Ya, menurut gue sih itu wajar-wajar aja, Cing. Iya. Ya kan? Kayak harusnya juga saatnya Indonesia punya banyak film yang bisa mendoktrin warganya untuk lebih nasionalis. Iya. Dijatah tuh misalnya sama kementerian. Film setiap PH harus punya film-film yang bersifat nasionalis dan akan tayang wajib selama 1 bulan. Wah. Ada jaminan gitu misalnya. Iya. Tentang Rambo-nya orang Indonesia. Iya bener. Si Pitung. Ya. Bisa dong. Iya. Kan ngelawan penjajah. Iya. Nah di film ini, kalau anak nonton film ini, Iya. apakah kira-kira menurut lo, anak akan tahu perjuangan orang tua? Sangat tahu betapa bukan sulit, bukan apa ya, karena kan kita sebagai anggota keluarga itu bukan pilihan, Cing. Iya. Dan nggak berhak juga untuk dipilih atau memilih. Iya. Iya kan?
Jadi memang sudah kewajiban kita sebagai anggota keluarga untuk jadi support system satu sama lain. Iya. Tapi kan terkadang anggota keluarga di antaranya itu ada yang misunderstanding, Iya. ada yang belum nyampe nih maksudnya nih, tujuannya padahal ke situ. Iya. Tapi belok dulu dia lewat Semanggi, padahal macet lewat Semanggi. Lewat lagi Pancoran. Nah, Pancoran lagi Akhirnya baru itu lewat kan. Jor, Nah, jauh. jauh. Nambah Jauh. lagi bayar tolnya. Bener, gitu. Itulah kalau nggak bisa baca Betul. Map, map kehidupan. map kehidupan. Anjay. Map aslinya aja nggak bisa baca, Iya. gimana map kehidupan? Tapi anak ini pasti akan tersadarkan kalau orang tuanya tuh sangat sayang sebenarnya. Tapi cara menyampaikannya mungkin beda-beda. Oke. Ada nggak di film ini anaknya ngejudesin bapaknya? Anaknya yang Ngejudesin bapaknya. Judes nih, padahal Ada. bapaknya lagi melakukan sesuatu buat dia. Iya. Terus dia judes sama bapaknya. ngelawan ada. Kayak misalnya kita kan sering kejadian kalau di rumah, misalnya anak ngelakuin kesalahan terus kita bilangin dia punya jawaban, Cing. Iya. Ngejawab aja lu. Iya. Istilahnya gitu ya. Iya. Tapi caranya di film ini beda, nggak mungkin begitu, itu jatuhnya ntar kayak film Betawi. Iya. yang lain boleh hilang asal jangan, versi Betawi lucu juga Lucu sih. juga ya. Lucu juga. Cuman emang waktu kita kecil, kayaknya orang tua gue lah paling tidak, bikin kita serba salah. Kalau kita lagi dimarahin, kita jawab, dibilang, lu jawab aja kalau lagi dikasih tahu. Terus kalau kita diem, salah juga. Dikasih tahu diem aja. Kita harus ngapain? Ya intinya ingin meluapkan aja. Iya. Iya. Ini jadi filmnya penuh nilai keluarga lah. Keluarga memang, karena memang skupnya di dalam rumah nih, Cing. Lebih banyak memang dramanya itu antara anak sama bapak, kakak sama adik, Iya. ibu sama anak perempuannya, ibu sama anak laki-lakinya. Ah, Ikatannya tuh banyak tuh, Cing. Track-tracknya ke sana. Ibu sama bapaknya, suami istri. Di tempat tidur dia bisa bicara seterbuka apa gitu. Kan berat juga kadang untuk bisa mengakui kalau aduh ada yang kurang nih dalam diri gua nih. Gua bilang nggak ya ke suami gitu loh. Aduh padahal gua sakit, itu juga prosesnya lumayan berat. Oh jadi si Lulu sebagai Lulu sebagai seorang ibu guru yang bernama Yuke Yolanda. Bu Yuko ini tahu nggak kalau dia sakit? Tahu. Dan dia sadar nggak bahwa semakin lama semakin parah penyakitnya? Awalnya dia tidak menyadari, Cing. Oke. Tapi semakin lama dia tersadarkan ketika memang kan kadang Alzheimer itu hilang tenggelam. Iya. Gitu. Kambuhan lah gitu ya. Kambuhan. Iya. Tapi makin lama makin parah. Eh, Cuma memang untuk proses kesananya tuh ada hilang timbul. iya. Berarti ada adegan di mana saat itu Bu Yuke baru pertama kali tahu bahwa dia sakit. Iya. Sedih banget itu pasti. Gue udah ngebayangin muka. Kaget dulu, Cing, sebelum sedih, Cing. Gitu. Iyalah, masa langsung sedih. Kamu Alzheimer. Enggak ya. Kaget dulu. Hah? Cie, Iya. Habis itu lupa. Iya lagi. Bener ya. Dia lupa kalau dia sakit. Iya, lupa rasa kan. Iya. Iya, benar. Jadi banyak lah ini filmnya akan melo pasti kalau menurut gue sih. Yang memang mungkin ke arah sana sih. Ah. Yang pengen dicoba dikomunikasikan sutradaranya. Ah. Gitu. Ini Mas Kunz Agus juga sebagai sutradara helpful banget buat kita sebagai pemain untuk memberikan arahan-arahan, rasa-rasanya juga kayak gitu, Cing. Enak banget lingkungan kerjaannya tuh dan bondingnya kita bisa dapetnya alhamdulillah sangat cepat. Terima kasih Ibu Lulu Tobing, Yasmin Neper, Sofia, lalu juga Jordan. Anak-anak sekarang profesional semua, mantep-mantep. Pinter-pinter ya Iya. actingnya ya. Iya. Ini berapa lama lo proses produksi deh? Produksi itu kalau untuk syuting days-nya kita kurang lebih sebulan, Cing. Sebulanan ya? Iya. Cukup lama sih ya. 25 harian lupa, iya Iya, segitu. Berarti detail ini pengerjaannya. Amin. Karena yang gue tahu rata-rata ya mungkin antara 17 sampai 22 hari gitu. Iya. Kita lebih dari Lebih 25
Berarti ada hal-hal yang diambil detil. Gitu. Ya karena kita ada pindah lokasi ke arah pegunungan, Cing. Yang mau mobil dia? Saya ngajak. Tahu-tahu lama gara-gara dia nyasar. Ya. Iya. Ke arah pegunungan. Dalam rangka apa kok pergi ke gunung-gunung? Itu nanti tuh ada di filmnya tuh. Nah. Tapi yang jelas film ini ada gunungnya, rumahnya banyak juga, dan lebih dari 70% scene ini memang di rumah. Makanya kita kasih nama keluarga kita tuh keluarga pepaya, Cing. Karena tiap hari ngelihat callingan jalan pepaya. Oh, jalan pepaya. Jalan pepaya Jagakarsa sih. Iya. Iya. Oh, makanya keluarga pepaya. Iya. Ya. Kan bikin grup WA tuh, bingung namanya. Judul kita kan panjang nih. Iya. Ganti apa ya nama grupnya? Udah keluarga pepaya aja bilang. Oh, ya. Sebulan, kurang lebih sebulan ya, bondingnya sih cukup lah ya. Cukup. Gitu. Udah berapa lama jadinya sebenarnya nih film? Enggak sampai 6 bulan sih, sekitar. Jadi tahun lalu banget nih syutingnya? Iya. 2025 ya? Iya, betul. Masuk cepat. Akhir 2005 akhir. 2025 akhir. Iya, 2025 akhir. Dan udah ada jadwal tayangnya tanggal 13 Mei 2026. Nah, Wah, ini lo lagi gencar-gencarnya mempromosikan dong. iya, menuju Piala Dunia, Cing. Oh iya, sebelum tapi kan? Iya dong, kan Mei. Iya. Tapi mudah-mudahan sampai Piala Dunia selesai Pak ngasih tayang film ini. Iya, berarti 3 bulanan lah. Amin, ya Allah, amin. Iya, Penontonnya banyak. Iya. Gitu kan. Kalau lagi maksudnya dilihat dari berkaca sama film Lebaran yang kemarin, film keluarga kayaknya sekarang diterima ceritanya gitu. Nggak cuma film horor, komedi. Ternyata ada genre lain juga yang bisa diterima gitu. Karena kayaknya sih saya nangkep filmmaker kita makin kesini makin ingin mendekatkan dengan pasarnya, Cing. Oke. Karena sekarang segmennya itu orang yang semakin relate, cerita film ini semakin relate dengan marketnya, itu semakin banyak penontonnya. Dan kemungkinan besar orang untuk nonton dan dibicarakan semakin besar juga. Iya. Contoh misalnya masalah anak muda pengen cari rumah, terus masalah ibu dan anak, masalah bapak dengan anak-anaknya. Iya. Itu kan Indonesia banget ya. Iya. Dan Indonesia value-nya gede juga. Beberapa film itu coba memberi nilai-nilai itu. Dan kalau menurut saya sih emang cocok sih film Indonesia kalau tentang keluarga sih core-nya. Iya. Kadang juga gue beberapa kali lihat film, kalau dulu ya misalnya film, terus gue tuh sering nonton film terus ngomong, kayaknya di dunia nyata nggak gini deh, gitu. Nah di kesini-sini tuh udah nggak ada tuh komen kayak gitu. Iya, gue juga kayak gitu lebih ini. Berarti pada tambah pinter bikin ceritanya ya. Semakin relate gitu, Cing. Semakin, kan kita sebagai penonton, ketika kita nonton nggak pakai mikir, itu enak tuh flow-nya. Tapi ketika ada pemikiran itu yang menolak, kayak nggak gini deh. Kok lompat ya? Itu tuh udah langsung kayak dragging berarti. Lebih begitu, Cing. Iya. Bagus loh sekarang filmmakernya, dan sutradara-sutradara muda juga mantep. Keren. Iya. Dan lo juga bisa menyelami karena di kehidupan nyata juga lo punya anak yang seumuran itu ya. Ada, bener. Jadi bisa lah diterjemahkan. Kebetulan anak saya juga 3. Ada yang jadi admil, ada yang masih kuliah ngejar S2, ada yang masih SD nih. Jauh juga ya ini ya. Jaraknya? Iya. Bapak udah akmil, bapak akmil dia. Bener, Cing, jauh. Tapi lo muda banget muka lo, Ibnu Jamil lo. Sekarang sering lari ya? Saya udah kepala 4 ini, Cing. Sering lari, iya. Sering olahraga sih lebih tepatnya sih. Lari pasti nggak setiap hari? Seminggu minimal saya 4-5 kali. Sekali lari berapa kilo? 10, 15. Kalau weekend 20, 25. Gue pernah lihat nih, lo pergi ke luar negeri mana gitu. Terus masa lari muterin stadion? Maksudnya ininya, gue pengen ini ya. Orang mah jalan-jalan kayak kemana ini udah di luar negeri, lari muterin stadion.
Berapa lama nih kita ya bisa muterin? Dah, Penasaran, Cing. ngapain? Kan biasanya kita lebih deketnya GBK. Iya. Kalau GBK kan udah hatam banget kan, satu Iya. putarannya berapa. Iya. Nah, kebetulan saat itu lagi di Manchester. Kebetulan juga stadion bolanya itu deket sama hotel. Udah, penasaran nih gua. Mau bandingin satu putarannya Old Trafford berapa meter. Sama nggak? Atau jauhan mana sama GBK? Gitu. Perbandingan itu Pegang aja. terus lagi. Pegel sih, Cing. Iya. Emang lo senang lari dari dulu? Mulai lari dari kapan? 2011-2012, Cing. Udah 14 tahunan. 14 tahun. Tapi sebelumnya emang lo suka olahraga. Suka olahraga. Kenapa saya pilih lari, Cing? Kenapa? Nungguin ya? Enggak Yes, kan? ya. Jadi, gini, saya emang suka olahraga. Dulu saya main bola, main basket. Tapi dua olahraga itu butuh temen, butuh lapangan, Cing. Oke. Saya pilih lari karena ketika saya pengen olahraga, saya nggak butuh temen bisa. Saya nggak butuh lapangan bisa. Saya lari depan rumah bisa. Jadi, lari itu saya udah kayak ibadah, Cing, sama diri sendiri. Gitu. Ngerilis, pertama pengen buat sehat, kedua ngebakar lemak-lemak, terus juga ketiga nggak tahu sekarang lebih kalau habis lari tuh kayak dapet booster. Oke. Namanya dibilang sekarang running high. Running high itu ketika kita setelah lari mendapatkan perasaan yang happy gitu, Cing, yang kayak seger buger gitu loh. Siap untuk menjalani hari ini. Kayak iklan vitamin gitu. Gue malah capek. Habis lari, kayak istirahat 2 hari. Tapi kalau dirutinin akan dapat itu ya? Dapet, Cing. Lari itu kan bukan masalah cepetnya, Cing. Oke. Masalah capeknya. Capeknya ya? Enggak, masalah ini, Cing. Kalau lari jarak jauh, Ah. itu yang kita kejar adalah endurance-nya. Oke. Kekuatan kita bertahan seberapa lama. Gitu. Kalau cepetnya, itu larinya sprinter. Jarak-jarak pendek. Ya. Nah, itu ngejar cepet tuh. Tung, tung. Gitu. Iya, iya, Tapi iya. kalau lari di atas 5 kilo, 10 kilo, 21, full maraton, nah itu yang dicari endurance. Nah, endurance dibangun kebiasaannya dari lari pelan, tapi lama. Oh. Karena ada yang bilang nih kalau olahraga permainan, yang lo ada ini, lo bersaing sama lawan lo. Lawan. Kalau lari ya lo bersaing sama menundukkan diri sendiri katanya. Iya. Kadang kalau lagi lari sendiri, yang memutuskan untuk berhenti kan kita Betul. sendiri ya. Betul, Cing. Makanya lari itu musuh kita bukan teman yang ada di kanan, kiri, depan, belakang. Nggak ada. Yang kalau kita ikut lomba lari di maraton gitu ya di luar negeri ya. Ya. Kita tuh gimana caranya memanage tenaga kita yang kita punya sejauh jumlah kilometer yang ditempuh. Misalnya 10 meter, kita punya tenaga 10. Jadi 1 meternya 1 tenaga, 1 tenaga. Bahkan semakin defisit tenaga yang kita keluarin di awal, itu nanti bagasi tenaganya di ending kita bisa gas. Karena masih ada sisa banyak. Betul. Udah kayak Formula 1, Cing, kita, Cing. Cara-caranya ya. Cara-caranya, belum lagi fueling, teknik fueling, ngisi bahan bakar ke tubuh. Nanti pas kilometer berapa udah harus masukin gula tuh. Kalau sekarang terkenal dengan energy gel atau power gel. Gak bisa gulaku, gak bisa. Oh, jadi adonan, Cing. Iya. Kalau dulu saya tradisional, Cing. Pakai Kurma dan gula merah. lo bawa-bawa nih? Bawa. Atau ada yang nungguin di kilometer berapa? Enggak, saya bawa. Oke. Saya bawa. Tapi saking dulu awalnya masih ini sama Ririn belum tahu gula merahnya dibawain 1 gelondongan gini, Cing. 1 batang itu. 1 batang. Saya bilang mau ngapain, mau bikin kolak. Iya. Bikin gado-gado ya. Gado-gado. Saya pecahin tuh di hotel malamnya. Jadi pecahnya berantakan gitu. Nggak apa-apalah. Yang penting saya bawa. Itu sebagai ini, buat tenaga. Kalau kita udah lemes sedikit, masukin itu. Tapi itu boleh? Boleh. Nggak melanggar aturan pertandingan? Enggak. Melanggar agama juga enggak. Enggak juga sih. Enggak. Orang gula Jawa nggak haram. Gula Jawa nggak haram. Oli yang haram, lo tau nggak oli diharamin? Masa? Ada, karena ada orang yang minum oli di Goa. Di Goa, Sulawesi Selatan. Wah. Iya kan? Itu efek yang ditimbulkan apa? Nggak tahu. Tapi nggak mati, Cing. Hah? Nggak mati tuh orang. Enggak. Tapi
Enggak, jadi licin aja bool. Jadi nggak pakai tenaga ya, Cing? Nggak pakai dan keluar. Apa yang ada di kepalanya ya sampai minum oli? Iya, Ya? dia ada minum oli. Oh iya. Dan ini masih lo lakukan rutin lah lari ini. Rutin, Cing. Iya. Enaknya kan tadi saya bilang, Iya. nggak ada butuh siapa-siapa dan nggak butuh apa-apa. Iya, Yang kita butuh cuma kemauan. Iya. Gitu. Jadi kalau masalah lari, judulnya jadi yang lain boleh lari asal gue ikut. Itu Ririn harusnya yang bilang kayak gitu tuh. Yang kamu boleh lari ke luar negeri asal aku ikut. Nah, itu. Dia ikut gak kalau dia lari? Ikut, Cing. Dia lari gak? Jalan-jalan doang? Jalan cepat? Pertanyaan bagus itu, Cing. Ah, Awalnya dia enggak, dia cuma nemenin doang. oke. Kalau saya lari, begitu dia ngelihat ada momen kakek-kakek, nenek-nenek ikutan full maraton, di situ dia ngerasa diketuk hatinya. Anjay. Termotivasi. Dia besoknya langsung minta, cariin aku pelatih dong. Dia gengsi, Mas itu nenek-nenek kakek-kakek bisa ikutan, aku enggak. Ah, Gitu. padahal itu nenek kakek-kakeknya talent loh sebenarnya. Dari IO-nya ya? Iya, dari IO-nya. Kena tuh. Lo kamu. ketemu lagi nggak sama dia? Enggak kan? Cuma di situ Enggak, doang. iya situ doang. Iya. Bener. Iya, itu. Iya, kenapa Talent baru sadar dia. ya? Orang yang ore-ore aja ada talentnya kan? Iya bener. Ore-ore pinggir jalan tuh. Iya. Penonton hore-hore ya? Penonton ore-ore ada agensinya. Nah, kalau enaknya tuh gitu, Cing, kalau lari di luar. Penonton hore-horenya banyak, Cing. Sepanjang kilometer itu hampir dipenuhi sama penonton hore-hore. Karena warga di kota tersebut suportif banget untuk ngedukung acara itu dan ngasih support si pelari-pelari itu. Jadi hari itu khusus dedicate jalanan itu untuk para pelari maraton. Jadi kayak pesta rakyat, Cing. Jadi yang ore-ore organik bukan bayaran. Organik di sana mah kalau udah kelasnya World Major Marathon. Oh, Gitu. lari juga jadi semangat ya. Semangat. Tapi kakek-kakek nenek-nenek sih gue curiga talent untuk bikin. Gue hype-nya bayangin lebih. lagi, abis lari kilometer berapa dia nerima amplop. Iya, keluar itu pasti. Iya. Dapat callingan maraton nih. Wah, Terus kata talentnya nanya perlu pakai invoice nggak? Nggak. Nggak usah, nama sendiri aja. Iya. bener. pasti itu. Iya. Oke, Ibnu Jamil, ada yang mau disampaikan kepada para penonton tentang yang lain boleh hilang asal kau jangan. Buat teman-teman, Kesini boleh? oh iya, sini ya. Buat teman-teman jangan lupa untuk nonton film terbaru saya, Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan, mulai tayang tanggal 13 Mei 2026 di bioskop kesayangan Anda. Ajak temennya, ajak adiknya, kakaknya, bapaknya, ibunya, anaknya, siapapun. Karena film ini untuk semua, untuk kalian, terutama kalian yang punya keluarga, yang mau tahu cara untuk berkomunikasi ketika keluarga kita punya masalah. Coba nonton film ini. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Apa sih? Endingnya gimana? Endingnya nonton ke bioskop. Nah, Itu kalau dia. pengen tahu endingnya. Endingnya, iya. Biasanya endingnya akan ditaruh di akhir ya. Ya pasti Ya sih. pasti. Iya. Iya, kena. Oke, Ibnu Jamil, terima kasih. Tapi boleh juga tuh kalau ending taruh di awal ya. Nah, ini udah ada endingnya nih. Iya. Ngek. Baru kita nih, kenapa bisa Cerita. terjadi ending ini? Iya benar. Oh, masih bisa diedit nggak? Itu. Udah pick lock ya? Detik loh. Iya. Dia kenal orang dalam tuh, Cing, yang itu. Mungkin dia bisa. Siapa tahu bisa Iya. kita endingnya taruh depan aja. Jadi, udah mantep kali ini. Cing, ada keinginan untuk bikin film nggak, Cing? Kalau ada, kira-kira genrenya apa? Anak sama bapak udah. Pasti itu gue. Anak sama bapak. Anak sama bapak. Oh. Anak sama bapak. Anaknya narkoba. Tuh. Bapaknya? Bapaknya bekas narkoba. Wah, senior Ayo. ya berarti ya? Iya, tuh gimana tuh caranya? Iya. Oh, menarik tuh. Mau marahin ntar kata anak, bapak dulu gitu. Nah, Itu ya. gimana caranya tuh? Pertempuran mental itu ya. Iya. Menarik. Ibunya udah nggak ada. Ibunya udah nggak ada. Eh, Terus teman-temannya pengaruhnya baik apa buruk nih? buruk. Wah, seburuk apa? Seburuk. Pokoknya itu anak gak boleh ketemu sama teman-temannya oleh bapaknya nih. Oh. Karena setiap ketemu teman-temannya pulang tuh joprak. Yang cocok jadi anaknya siapa kira-kira, Cing? Yang cocok jadi anaknya, tahu ini gak lo?
Benny Siregar, Bendictivity. Oh. Yang anak komik. Oh, Mukanya pemabukan. kalau untuk jadi teman-temannya Benny siapa? Enggak, dia semua. Multi karakter ya. Multi karakter. Siap. Oke, makasih ya Ibnu ya. Siap. Kalau Oke lah. nanti jadi ajak-ajak saya, Cing. Saya siap. Kalau kayak lo jadi bapaknya. Oh, jadi bapaknya saya. Iya, Siap. dia sampai akhirnya si Benny tuh kecewa kok. Muka gua kayak muka bapak gua. Pokoknya dicari sejauh mungkin ya Iya, kemiripannya ya. iya. Ya, boleh. Itulah yang membuat dia jatuh Bertanya-tanya. ke lembah narkoba. Lembah narkoba. Siap. Oke lah kalau gitu, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.